Kali ini, Kren melaksanakan webinar yang bertemakan Productive versus Toxic Productivity. Misalnya ada input, ada proses, tapi outputnya nggak ada. Kita cuma dapat sibuk doang nih. Kalau ada prosesnya, ada outputnya, tapi input kita nggak jelas nih. Nah, kualitas pekerjaan kita akan relatif rendah. Kalau misalnya ada input, ada output, tapi prosesnya nggak ada, nggak optimal, atau berlebihan. Nah, ini adalah sumber dari toxic productivity. Spesifik tentang toxic productivity, kemungkinan besar disebabkan oleh masalah proses kita menjalaninya. Nah, tapi juga make sure kita punya input dan output yang optimal gitu. Jadi target kedua dari materi gue hari ini adalah teman-teman paham nih secara practical tips gimana sih cara mencapai produktif sehat dan menghindari sibuk, low quality, bahkan toxic productivity itu sendiri. Nah, sebelum masuk lebih jauh lagi, kita mulai dari yang paling basic dulu nih, dari etimologi dari bahasa. Kata productivity itu baru muncul di tahun 1809, artinya quality of being productive. Nah, di sini ada 3 kata yang gua bold dengan sengaja, ada maksudnya teman-teman. Gue coba kaitkan 3 kata ini dengan diagram Venn tadi. Nah, jadi quality di sini menggambarkan input, being atau tindakan, ini menggambarkan sebuah proses. Dan produktif adalah output atau hasil akhirnya. Dan gue akan bedah satu-satu gimana untuk mengoptimalkan itu semua. Nah, pertama, input gue menggunakan istilah atau metode reverse engineering. Mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali dengar, reverse engineering adalah istilah yang muncul setelah Jepang menerima bom Hiroshima Nagasaki dan mereka melakukan reformasi besar-besaran. Salah satunya transportasi di Jepang. Nah, mereka mengirimkan beberapa pelajar ke Eropa untuk belajar bagaimana sih engineering mobil di Eropa. Selain itu, mereka impor mobil Eropa ke Jepang. Bukan untuk digunakan teman-teman, tapi untuk dipreteli, dibedah, dibongkar jadi bagian yang paling kecil. Nah, setelah itu mereka coba susun ulang bagian-bagian yang kecil tadi sampai jadi mobil yang utuh yang bisa digunakan kembali. Nah, proses barusan ini adalah reverse engineering. Kita membedah satu tujuan, ultimate goal akhir kita gitu, kita tarik ke depan supaya proses dan tahap yang kita perlu lakukan bisa tergambarkan secara jelas. Nah, jadi kita perlu mendefinisikan produktif sehat seperti apa yang kita ingin capai dengan reverse engineering. Lalu input yang kedua, goals-goals yang udah kita bedah tadi perlu kita jalankan secara smart, specific, measurable, achievable, relevant, dan time-based. Ini udah cukup umum, jadi gue coba skip aja. Nah, lalu proses. Sehat tidak sama dengan sakit. Teman-teman, definisi sehat menurut WHO itu ternyata adalah kondisi di mana seseorang sejahtera secara fisik, pikiran, dan jiwa. Kondisi di mana seseorang bisa memberikan kontribusi secara optimal untuk lingkungan sekitarnya, bukan hanya saat tidak sakit secara fisik atau cacat. Nah, salah satu variabel kesehatan aja terganggu gitu, misal kondisi jiwanya atau pikiran kita nggak fokus, pasti produktivitas kita akan turun. Jadi make sure tindakan kita untuk mencapai produktif itu nggak mengorbankan kesehatan kita secara fisik, pikiran, maupun jiwa. Semoga ini nanti dibahas lebih lanjut sama Kak Ana ya. Oke, kita lanjut output. Penting teman-teman untuk kita merefleksikan apakah output yang kita terima sudah sesuai dengan input yang kita masukkan, sudah sesuai target, dan apakah sesuai dengan proses yang kita jalani. Kalau misalnya belum, kira-kira apa yang bisa kita tingkatkan selanjutnya. Kalau misalnya sudah, ada dua opsi nih. Mau merasa cukup atau mau improve lagi. Ada kalanya kita perlu merasa cukup, ada kalanya juga kita perlu push lagi supaya kita terus tumbuh. Nah, sebagai recap, ini adalah 3 hal paling basic buat gue untuk bisa produktif sehat. Input, proses, dan output. Nah, sekarang gue akan bahas langkah praktisnya nih, gimana menjadi seseorang yang produktif. Langkah menjadi produktif menurut gue ada 4. Yang pertama, self-awareness. Produktif itu erat dengan efektif dan efisien. Dan menurut gue, efektif dan efisien perlu berpasangan dengan hal-hal yang kita suka atau kita minati. Soalnya kalau enggak, bakalan berat banget untuk dijalani. Bukan enggak mungkin, cuma bakal berat. Dan gue bedah interest ini menjadi beberapa tingkatan. Kita perlu mengelompokkan beberapa bidang, isu, atau industri yang kita tahu ke dalam beberapa tingkatan ini. I don't care, passively care, care but do nothing, dan care and do something.
Pertama, kita nggak minat sama sekali sama bidang itu. Kedua, gue minat, cuma sekedar pengen tahu aja. Yang ketiga, gue minat, gue peduli, tapi gue belum sempat melakukan apapun untuk itu. Dan yang keempat, gue minat, peduli, dan sudah melakukan sesuatu di bidang tersebut. Nah, kalau kita tahu bidang-bidang ini, kita bisa mengalokasikan fokus kita lebih baik. Yang kedua adalah tahap eksplorasi. Ini adalah tahap yang paling penting untuk kita di usia 20-an. Katakan yes untuk sebagian besar kesempatan yang datang, apalagi di usia 20-an. Kalau misalnya lo ngerasa, wah ini sih kesempatan yang bagus banget, nggak mungkin gue tolak. Nah, ini adalah hell yes. Jadi jalanin dan iyain aja dulu, jadi yes man di fase ini. Tapi ingat, di fase ini aja, di fase eksplorasi. Sekarang yang ketiga, fase evaluasi. Sekarang coba kalian baca kalimat dalam paragraf ini. Sebenarnya gue dengan sangat amat sengaja menuliskan kalimat ini dengan, aduh, pokoknya panjang banget. Gue aja pusing gitu. Gue yang bikin dan baca pusing, engap juga ngomongnya. Nah, tapi teman-teman, gimana kalau jadi kayak gini? Paling nggak sekarang nih, mata kita sedikit nggak pegel. Padahal kalimatnya persis banget sama, cuman bedanya gue kasih jarak, spasi, dan gue kasih kolom. Bedanya bisa signifikan. Nah, tapi sekarang gue mau elevate lagi nih. Gue coba rangkum dan buang poin nggak penting. Ternyata paragraf panjang tadi bisa gue ringkas jadi satu kalimat ini. Kita perlu spasi sebagai jeda. Nah, kira-kira apa maksudnya? Apa hubungannya evaluasi dengan spasi? Silahkan dicerna sendiri-sendiri. Lalu, tahap keempat adalah untuk kita bisa terus tumbuh, berproses, atau berprogres, kita perlu mindset Kaizen. Kaizen ini adalah prinsip orang Jepang yang berarti continuous improvement. Kita meyakini kalau nggak ada yang bisa sempurna, yang ada hanyalah kesempatan untuk kita terus memperbaiki lagi dan lagi menjadi lebih baik. Kalau kita bergantung pada planning yang 100% perfect, kita nggak mungkin akan mulai teman-teman. Karena selalu ada yang kita bisa perbaiki dan tingkatkan. Justru kesempurnaan itu hadir saat kita lapang dada menerima beberapa ketidaksempurnaan kita dan kita memilih untuk terus belajar. Nah, untuk gua rangkum, ini adalah beberapa step menjadi orang yang produktif. Ada 4, kalau disingkat jadi SIP, SEEP. Ini mungkin bisa di screenshot atau gimana, silahkan. Nah, lalu ada beberapa tips dari gue, topping tips. Artinya, boleh iya, boleh enggak karena topping. Customize aja sesuai preferensi teman-teman. Nah, pertama, ketahui kapan jam pintar dan jam bego kita. Gue meyakini kalau tiap orang punya jam pintar tuh beda-beda. Ada yang otaknya encer di dini hari, di pagi, siang, atau sore. Prinsipnya, gunakan jam pintar kita untuk pekerjaan yang butuh fokus dan produktivitas tinggi. Jangan kebalik, kerjain hal berat di jam bego kita, atau kita malah nonton drakor di waktu otak kita lagi encer untuk kerja. Tips kedua, mungkin agak aneh ya, tapi gue cukup meyakini kalau kita nggak harus 100% produktif setiap saat. Di ekonomi ada yang namanya hukum Pareto. Secara sederhana, 80% output itu dihasilkan oleh 20% pekerjaan aja. Jadi katakanlah seminggu ada 7 hari, kita udah produktif 3 hari aja itu udah bagus banget teman-teman. Nggak harus 7 hari semuanya. Contoh lainnya nih yang mungkin relevan sama teman-teman yang masuk kuliah. Misal kita dapat nilai 80 itu udah dikonversi jadi A. Ngapain kita perlu effort lebih untuk dapat nilai 90 bahkan 100 yang hasilnya sama-sama A? Mending gue convert waktu, tenaga, dan lain-lain itu untuk mengerjakan hal lain. Jadi lebih efektif. Tapi again teman-teman, ini topping. Boleh diadaptasi, boleh juga enggak. Dan topping tips yang terakhir adalah find your own harmony. Tiap orang diciptakan berbeda, unik, dan gue yakin rumus juga aturan tiap orang tuh beda-beda dan boleh banget. Jadi coba gali lagi ke dalam diri, make sure sebenarnya apa sih yang lo butuhin. Kalau orang lain bisa dengan cara A, lo nggak bisa, cari tahu dulu. Lo udah coba dengan benar atau belum? Nah, kalau tadi Mas Bintang sudah membahas toxic productivity dari input, proses, output. Sekarang aku mau bahas tentang dari 4 aspek. Aspeknya adalah fisik, emosi, rasio, sosial. Ya, yang teman-teman baca ini adalah yang standar. Yang standar itu artinya yang positif, yang bagus. Ya, kalau fisik itu kita diharapkan fisiknya sehat. Sehat itu artinya mampu beraktivitas tanpa ada halangan fisik, gitu. Ketika ada toxic productivity, bukan artinya kita nggak mampu sih, gitu. Tapi fisiknya jadi nggak sehat itu mungkin, karena kita jadinya kurang istirahat, gitu ya.
Masuk ke emosi. Emosi itu biasanya harusnya diharapkannya stabil. Stabil itu artinya mampu mengenali apa emosi, apa yang dirasakan oleh kita. Sorry, ini ada typo. Nah, kalau misalkan di toxic productivity, kita itu biasanya di pikiran kita gitu ya, cloudy banget dan jadinya berpikir bahwa selalu didominasi dengan rasa bersalah, didominasi dengan rasa nggak puas, didominasi dengan rasa tadi tidak berharga. Biasanya tuh kayak gitu loh. Nah, kalau lagi di fase-fase kayak gitu, biasanya emosinya akan lebih nggak stabil, gitu ya. Fisik dan emosi yang kondisinya seperti itu, gitu, yang mungkin lelah, yang jadinya nggak stabil, itu sangat mengganggu rasio nih, ya. Rasio itu harusnya objektif, kita bisa menilai sesuatu secara objektif, gitu ya, melakukan pemecahan masalah, mengambil keputusan dengan baik. Tapi kalau fisik dan emosinya lagi berantakan, objektivitas ini biasanya akan lebih sulit untuk dicapai, gitu. Kemudian yang terakhir sosial itu harusnya kita bisa berfungsi secara sosial, bisa berteman, gitu ya, pacaran mungkin, gitu. Tapi kalau di toxic productivity, kalau orang-orang yang masuk ke dalam toxic productivity ini biasanya nggak bisa nih menjalin relasi sehat. Karena apa? Karena pikirannya di kepalanya itu cuma bekerja, gimana caranya biar gue bisa berprestasi, gimana caranya gue bisa menghasilkan sesuatu yang bagus, gitu. Jadinya dia akan selalu berusaha produktif, padahal sebenarnya itu sudah mulai mengganggu psikologisnya dia, gitu ya. Nah, kita udah masuk ke check out, jadi apa dong yang harus kita lakukan? Gitu. Ada 4 nih yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita perlu setting goals, gitu ya. Setting tujuannya kita apa sih sebenarnya, gitu. Kita mau hari ini kita ngerjain apa. Kita nggak perlu deh bikin goals yang panjang-panjang, kita nggak perlu bikin goals yang berapa tahun ke depan, kita bikin goals buat hari ini aja. Hari ini kita maunya ngapain aja sih hari ini? Ya udah, kerjain itu dulu, gitu, oke? Yang kedua, istirahat, ya, jangan lupa buat istirahat. Kalau misalkan emang nggak bisa istirahat, biasanya kalau aku ngobrol sama klienku, aku minta mereka bikin jadwal, gitu. Iya sih, kalau kerja nggak selalu bisa menuruti jadwal gitu, tapi at least kita berusaha untuk deh 15 menit, 30 menit untuk istirahat, untuk bangun dulu, berdiri dari tempat duduk gitu ya. Kalau lagi nggak puasa mungkin bisa minum dulu atau makan dulu gitu, itu perlu banget gitu. Istirahat nggak perlu tidur itu oke banget dan paling baik, tapi kalau misalkan memang tidak bisa, ya udah resting biasa aja gitu. Be mindful, ini yang tadi aku bilang berkali-kali, be present gitu. Gimana caranya mindfulness? Kata kuncinya mindfulness itu here and now. Jadi usahakan kita selalu ada di kondisi yang saat ini, gitu. Gimana dong caranya kalau pikirannya udah kemana-mana? Ada satu cara, gitu ya. Gini, ngomong aja dalam hati, gitu. Ngomong dalam hati bilang gini, oke, tolong lihat sekitar kamu dan sebutkan 5 benda yang berwarna putih. Misalkan gitu. Sebutin aja di kepala gitu sambil kita ngitung gitu, apa tembok, botol minum, tempat tisu gitu. Jadi disebutin gitu ya. Itu membuat kita jadi lebih bisa be present, ada di kondisi saat ini, karena kita kan jadinya melihat ke sekeliling kita, nggak semata-mata cuma ngeliatin gadget aja gitu. Nah, kalau misalkan tiga-tiganya ini tidak berhasil atau teman-teman merasa kesulitan, mungkin sudah perlu tuh waktunya untuk mencari dukungan, gitu ya, mencari support. Supportnya ini siapa? Boleh ke professional health, gitu ya, boleh ke psikolog, boleh cari teman, mungkin punya safety net, gitu ya, punya teman-teman satu grup, peer group yang bisa ngebantuin, silahkan mencari bantuan. Gitu. Jadi jangan maksa buat ngerjain sendiri. Kita perlu tahu limitnya kita seperti apa, gitu sih. Gitu. Oke, presentasi dari aku habis. Untuk menutup presentasiku, ini ada sedikit quotes dari Sir Edmund Hillary, dia itu pendaki gunung. Dia ngomongnya gini, it is not the mountain we conquer, but ourselves. Gitu ya. Jadi bukan gunungnya yang harus ditaklukkan, tapi diri kita sendiri. Gitu. Dan emang bener banget, kadang kan kita suka susah tuh ya teman-teman untuk
nego gitu ya, nego sama diri kita sendiri untuk menaklukkan diri kita sendiri. Untuk bilang sekedar aku capek mau istirahat itu aja kadang nggak gampang gitu.